saya Ruth Eunike Victoria Dir. Halo semuanya, aku Keja, kerap disapa Kay. Halo, aku Novia Salo. Hai, aku Anca, Ance Chan. Halo, nama saya Jeria Alian Pura. Dari sore di Bose, halo aku Jose. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Mereka sangat sibuk untuk mencari tanda-tanda akhir zaman. Tanpa mereka sadari, begitu banyak waktu yang telah mereka habiskan untuk mencari kapan Tuhan datang. Di sini mereka juga tidak sadari bahwa banyak tanggung jawab yang telah mereka tinggalkan. Aduh, bosku baru aja ngirim pesan nih, katanya kalau misalnya aku nggak kerja minggu ini, katanya aku dianggap undur diri. Udah, biar aja ngapain. Ini kan waktunya kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Iya sih, tapi aku kasihan sama orang tua aku, takut membebani mereka. Aduh, aku juga nih dihubungi terus sama koordinator pelayanan. Katanya anak-anak sekolah minggu itu terus bertanya kenapa aku udah lama nggak datang. Aku juga dihubungi dosenku karena aku sudah beberapa kali tidak masuk kuliah. Udahlah, dunianya ini CS ku. Ini waktunya kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Sumpah apa sih? Tapi Andre, bukankah Tuhan memberikan kita pelayanan, tanggung jawab, tugas yang harus kita lakukan? Udahlah, jadi kalau Tuhan datang besok, dunia ini nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Yang kalian bahas itu nggak ada artinya, sumpah. Di sini suasana pun kembali hening. Mereka tidak bisa saling membantah satu dengan yang lain terkait dengan apa yang telah mereka bicarakan. Mereka pun pergi ke sebuah ruangan untuk merenung kembali apa yang sudah mereka katakan. Shalom. Siapa ya? Selamat sore anak. Ini ngumpul-ngumpul. Nah, kalau boleh tahu kalian ini mempelajarin apa? Kok mukanya dingin gitu? Iya Bapak Pendeta. Ini kami lagi belajar nih. Kami lagi mempersiapkan diri kedatangan ke Tuhan. Iya, begini. Mana ya? Bagaimana caranya? Kami mempelajari tanda-tandanya, Pak. Iya Pak, kami juga mencoba menghitung hari-hari Tuhan melalui tanda-tanda atau bencana-bencana yang sedang terjadi ini Pak. Bagaimana ini Pak? Kami sangat bingung. Oh, ternyata ini yang kalian bincangkan dari tadi. Nah, ada ayat firman yang cocok untuk meluruskan pemikiran anak-anak di sini. Emang iya? Ada, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Berapa Pak? Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Itu pasal satu. Boleh saya baca Pak. Baca dulu kita semua. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, itu berarti Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menghitung kapan ia datang. Nah, ada juga lagi ayat firman anak-anak, yaitu kitab Matius pasal 24 ayat yang 36. Berapa Pak? Matius berapa? Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat Matius 36. 24 ayat 36. Coba dibaca. Saya baca Ya. nih. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kalau begitu, mengapa kita menebak sesuatu yang Tuhan sendiri tidak memberitahukan kepada kita kedatangannya? Nah, ada juga lagi firman, yaitu tidak jauh di dalam kitab Matius pasal 25, yaitu Yesus mengajarkan agar kita menjadi hamba yang setia, bukan diam menunggu,
tetapi tetap menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Berarti selama ini kami sudah salah mengartikan arti dari berjaga-jaga itu. Benar. Bahkan Paulus juga menegur jemaat Tesalonika, yaitu karena berhenti bekerja karena mengira mereka Tuhan Yesus akan datang. Nah, padahal Paulus berkata di situ, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena menanti Kristus bukanlah meninggalkan pekerjaan, pelayanan, atau tanggung jawab. Menanti Kristus berarti kita harus memiliki pengharapan dan tetap setia dan percaya kepada Dia sampai Dia datang. Aduh, itu aja Pak Pendeta datang nih. Sumpah ini terlalu fokus nih sama bencana-bencana yang ada. Aku pikir Tuhan itu tanda-tanda Tuhan datang tanpa aku paham sama firman Tuhan. Sumpah, kayaknya untunglah Pak Pendeta datang. Dan mungkin kalau Pak Pendeta nggak datang, nggak paham, kita bisa sesat semua nih. Makasih lah Pak Pendeta. Iya, padahal aku udah punya pekerjaan lagi. Aku juga sudah meninggalkan pelayananku. Wah, aku sudah mengabaikan kuliah kepada Tuhan sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk saya. Aku apalagi, aku udah tahu teman-teman sudah salah, tapi aku lebih memilih untuk diam, tidak mau berbicara. Maaf teman-teman, aku yang membuat teman-teman jadi seperti ini, jadi terjebak di sini. Maaf ya teman-temannya. Tidak ada kata terlambat buat anak-anak sekalian. Nah, kembalilah dan hiduplah dengan penuh pengharapan dan menanti sebuah firman-Nya. Karena ketika Kristus datang, Ia ingin mendapati kita semua di sini sedang mengerjakan sebuah kehendak-Nya. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali berkumpul dengan suasana yang berbeda. Meja yang dulunya dipenuhi oleh bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan juga catatan-catatan mengenai tanda-tanda akhir zaman, kini sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Alkitab dan beberapa perlengkapan pelayanan mereka untuk mereka kembali melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Aku udah mulai kembali bekerja lagi. Aku sadar kalau saya tempat kerjaku juga aku bisa memberitakan firman Tuhan, aku bisa memuliakan nama Tuhan. Aku juga udah kembali melayani, rasanya damai sekali. Aku sudah mulai rajin kuliah lagi. Dan aku ingin menggunakan ilmu yang sudah Tuhan berikan kepadaku dengan sebaik mungkin. Aku apalagi, aku udah mulai kembali latihan musik loh teman-teman. Ternyata berjaga-jaga itu bukan berarti kita mau meninggalkan pelayanan kita, tetapi kita harus tetap mengikuti setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Oh, kalau aku tetap sih menantikan kedatangan Tuhan, tapi nggak terlalu sibuk lah kayaknya menghitung-hitung hari itu. Iya, aku nggak di situ lagi. Tapi aku kayaknya lebih fokus lah menantikan kedatangan Tuhan itu di setiap harinya dengan menaruh harapan atau selalu tetap setia pada Tuhan, untuk meninggalkan pekerjaan atau lain sebagainya. Kayaknya sesat sih pikiran kayak gitu ya guys ya. Emang sih, betul sih. Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus adalah pengharapan terbesar bagi kita sih. Namun, pengharapan tersebut bukan membuat kita lari dari sebuah tanggung jawab, namun untuk mendorong kita tetap setia dan berharap kepada Yesus Kristus. Kami belajar kayaknya berjaga-jaga itu bukan sibuk menghitung hari, atau bahkan menebak kedatangan Tuhan itu melalui bencana alam, tsunami, gempa, norak, tau nggak? Tetapi menjalani setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Gunakanlah kesempatan sebaik mungkin dengan belajar yang sungguh-sungguh. Melayanilah dengan setia. Bekerja, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi semua orang. Baik, jadi eskatologi di sini bukanlah ajaran yang membuat orang-orang percaya sibuk menebak hari
kedatangan Kristus untuk kedua kali di dalam dunia ini, atau membuat mereka sibuk meninggalkan setiap tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan. Eskatologi adalah sebuah pengharapan yang membangkitkan kesetiaan dalam diri setiap orang. Di sini orang percaya dipanggil untuk berjaga-jaga, bukan berarti mereka sibuk menghitung kedatangan Kristus berdasarkan bencana peperangan yang sedang terjadi, melainkan orang percaya dipanggil untuk tetap setia, tetap memiliki pengharapan. Mereka tetap melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan. Mereka tetap mengasihi sesama, tetap melayani, bahkan melakukan kehendak Allah setiap hari hingga kedatangan Kristus berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa.